Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Heftalk edisi 14 November 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Heftalk edisi terakhir. Cukup banyak ide yang sudah masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi, berkomentar, memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di Heftalk malam ini. Nanti kita akan bahas satu persatu tentu saja. Baik, kita mulai dari ISG seperti biasa. Silahkan yang merasa Heftalk bermanfaat, dukung kami dengan klik like, dan apabila baru pertama kali nonton Heftalk dan belum subscribe, silahkan subscribe. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG kembali rejection dari level 7100, merupakan resist yang saat ini menjadi resist konsolidasi, ya. Dan penurunan hari ini penurunan yang kurang baik ya, sebenarnya penurunan yang kurang baik meskipun masih di area konsolidasi, di mana skenario untuk breakout di minggu ini masih memungkinkan selama tidak turun di bawah 6.940 ke bawah ya. Ini adalah support terdekatnya. Artinya kalau ISG turun di bawah 6940, tren naik yang dibentuk, tren minor naik yang dibentuk ini patah dan melanjutkan tren yang lebih besar. Tren yang lebih besar yang ini ya. Ini tren saat ini ya. Itu. Nah, ini trennya ini, dan ini sedang diuji. Jadi tren berwarna biru menguji tren berwarna merah. Ya. Apabila bisa di atas 7100, ini berarti tren turun ini patah atau ISG melanjutkan uptrend. Nah, sejauh ini sementara ini semoga besok tidak melanjutkan penurunan dan besok kembali naik ke atas 7100 ya. Itu harapan kita. Kalau turun di bawah 6.940 kita harus waspada, hati-hati karena ISG akan melanjutkan tren turun, dan tren turun ini bisa jadi akan berjalan cukup dalam ke bawah ya, ke 67 atau bisa juga ke 65, karena di 65 di sini ada terdapat beberapa support cukup kuat gitu ya. Oke, jadi harus diperhatikan baik-baik 6.940. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama dari Pak Dimas. Mohon diulas. Pegas punya posisi di 18.15. Baik, ini Pegas saat ini sedang menguji trend line, di mana trend line ini kebetulan bertepatan dengan EMA 60, yang mana memang beberapa kali EMA 60 ini diuji juga ya. Nah, sejauh ini kalau kita punya posisi di atas, katakanlah masih di harga 1.800 ke atas, kondisi saat ini bisa dikatakan masih uptrend, tapi ini dalam kondisi yang harus waspada. Kenapa? Apabila dia patah trend, yaitu Anda harus cut karena potensi Pegas ini bisa kembali turun ke 17.35 itu terdekat, kemudian bisa sampai dengan 15.80 yang mana di sini terdapat gap juga. Gitu ya. Jadi dan ini bisa menguji ini sebagai sebuah topping ya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kalau sementara ini karena penurunan yang terjadi ini volumenya relatif belum signifikan, karena prediksi saya kalau dia tembus 1.800 dan tutup di bawahnya, kemudian di trade berikutnya kemungkinan akan disusul dengan penurunan signifikan dengan volume yang besar. Kenapa? Itu adalah respon dari patahnya tren. Sementara ini kan belum. Jadi ya kita anggap ini masih ada tetap potensi untuk rebound ya. Jadi kalau punya proteksinya di bawah 1.800 ya, Anda bisa coba proteksi itu di 1.760, masih 2%-an, itu menurut saya ya masih oke sih, daripada nyangkut di bawah turun lebih rendah, katakanlah di 1.500-an, karena di situ harga 1.500 berarti artinya floating Anda bisa 12% gitu ya. Lagi-lagi kita harus siap untuk memproteksi. Oke. Friend, apakah menarik untuk hold menengah mengacu pada laporan keuangan kuartal 3? Kita coba cek apakah sudah muncul laporan keuangan kuartal 3. Saya belum cek. Yang jelas saat ini tren masih turun ya. Dan untuk harga juga relatif di bawah kuartal 3 tahun lalu gitu ya. Jadi kuartal 3 tahun lalu kan harganya 80-an ya, ini relatif hampir sama lah, tapi ya sedikit lebih rendah gitu ya.
Nah, dari laporan keuangan yang terakhir yang sudah ada di TradingView sejauh ini untuk Friend belum rilis ya kuartal ketiga, jadi ini kita lihat sepertinya tahun ini ada perbaikan dari bottom line-nya. Jadi bottom line-nya akan ini kuartal 1 kuartal 2 cukup bagus, pertumbuhan untuk revenue dan untuk laba bersihnya juga cukup baik. Dari operasional juga pertumbuhannya luar biasa signifikan, sehingga kalau di sini belum ada kuartal ketiga ya, saya belum lihat berapa, jadi belum hitung dan belum perkirakan. Ya harusnya secara fundamental ini lebih baik. Namun lagi-lagi fundamental baik belum tentu kita harus beli di hari itu juga. Ketika kita tahu fundamental itu bagus, kita perlu melihat momentumnya. Nah, sejauh ini untuk Friend sendiri secara teknikal, kalau kita mau hold jangka menengah seperti yang diinginkan dari Pak Sidik ini untuk hold menengah, kalau saya dan mungkin di Peer dan Peers, kita akan tetap menunggu teknikal itu terkonfirmasi paling tidak uptrend di weekly ya. Nah, sedangkan di weekly saat ini memang relatif Friend ini masih di bawah EMA 60. Kalau kita bicara tren, sebenarnya tren yang benar saat ini adalah tren konsolidasi. Ya toh, tren konsolidasi ini terlihat di EMA yang mendatar. Ya toh. Nah, EMA mendatar di sini relatif saat ini berada di support relatif berada di area support. Supportnya berapa tuh? Di 80 sampai dengan 70-an ini ya, 69. Itu support terdekat untuk area konsolidasi di saham Friend ini. Sehingga kalau saya misalkan ingin invest jangka menengah di saham ini, paling tidak saham ini harus mengalami kenaikan terlebih dahulu di atas downtrend line ini atau reversal dulu. Gitu. Kalau belum reversal ya saat ini mungkin kita akan pantau dulu. Ya, kalau laporan keuangan kuartal 3-nya sudah keluar dan bagus, ya itu berarti itu sebagai penguat kita harus melihatnya. Kalau melihat di sini nanti sudah keluar momentum breakoutnya atau dia trennya sudah patah, ya baru kita akan masuk seperti itu. Wah, harganya sudah naik tinggi dong. Ya kita nggak masalah dengan harga yang lebih tinggi dari harga saat ini, asalkan syarat trennya tadi sudah terpenuhi. Ya, di sini kan kita bicara tren. Kalau kita hold jangka menengah, ya kan. Kalau misalkan ada kan laporan keuangan bagus, sahamnya downtrend juga ada, gitu. Jadi ya itu sebagai konfirmasi supaya apa? Supaya investasi kita juga tidak terlalu lama, karena tren itu kalau belum reversal ya kita akan menunggunya sampai dengan tren itu berbalik, gitu ya. Seperti itu kalau kami ya. Oke. Ambil Siko di 186. Kira-kira pullbacknya di berapa dan stop loss di berapa? 186 Siko. Saham baru ya ini ya. Oke. Tapi sudah lengkap ya dari indikator EMA ataupun MACD, volumenya juga. Kalau dari sisi teknikal sendiri Siko ini transaksinya tipis ya atau sepi gitu ya. Jadi kalau tanya stop loss di berapa, 177 ini bisa menjadi stop loss. Kenapa begitu? Karena kalau dia breakdown ini turun lanjut ke 155. Yang mana kalau Anda hold itu kalau turunnya ke sana gitu bisa Anda floating loss sebesar 16%. Ya toh, sehingga saran saya kalau stop lossnya saham ini di Siko ini paling tidak di 176 lah gitu. Kemudian targetnya di berapa? Kali ini saham ini masih konsolidasi dan sepi juga. Target terdekatnya ya di EMA 60 ini di 196, kemudian di 204. Ini adalah swing di konsolidasi saham Siko Energy ya. Nah, kalau bisa breakout baru kita bicara yang lebih tinggi ya. Karena saham ini kan kalau konsolidasi seperti ini ya lama ya. Jadi memang kalau saya makan menunggu breakout terlebih dahulu untuk memastikan saham ini, tidak memastikan ya, probabilitas naiknya lebih besar. Tidak bisa dipastikan ya sebenarnya. Breakout pun bisa false breakout. Tapi kalau saya lebih suka seperti itu. Kalau Anda mau siap menunggu dan menahan saham ini konsolidasi, ya nggak apa-apa beli sekarang. Ya itu tadi proteksinya ya. Gitu. Oke. Mohon dibahas IS untuk invest sudah punya di 99, masih floating loss. IS sudah kita bahas fundamentalnya ya, jelas layak invest.
Kalau masalah floating loss namanya investasi, ya Anda harus siap itu. Ya, ini investasi, Anda harus berpedoman pada apa? Pada fundamental. Kalau fundamentalnya masih oke, ya Anda harus, kalau misalkan turun berarti Anda bisa nambah. Nah, catatan nambah itu seperti apa? Kita boleh nambah kalau misalkan alokasi kita memang belum maksimal. Katakanlah Anda menyiapkan IS ini 10% di portofolio, 10 PV atau 15 PV di portofolio Anda. Anda baru beli 5, ya Anda tambah gitu toh. Kalau misalkan sudah maksimal, gimana? Ya wis di hold aja. Ya, investasi sekali lagi berbeda dengan trading. Kalau trading pasti sudah disikat di PTR. Ya, seperti itu. Oke. Jadi itu mindset dari investasi sendiri jangka panjang dan berpedoman pada fundamental. Kalau fundamentalnya turun, sahamnya naik, segera Anda exit. Nah, ini sejauh ini fundamental dari ISPAC, Anda lihat sendiri, bottom line tumbuh ratusan %. Ya, kalau turun seperti ini, kan ini kemarin dividen ya kalau tidak salah. Dividen Rp1 kalau nggak salah ya. Habis dividen memang seperti ini ya. Ini sekarang ini kalau kita lihat jangka pendek downtrend ya, dan sedang menuju support ya. Gitu. Jadi kalau kita acuan kita adalah invest ya kita melihatnya jangan melihat noise jangka pendek ya toh gitu. Tapi kalau Anda punya investing plan, misalkan stop loss di 90, ya Anda harus siap dengan eksekusi itu ya gitu. Investing plan itu juga penting untuk diikuti ya gitu. Jadi sejauh ini kalau kita bicara investasi di ISPAC, saya mau ngomong jelek dasarnya apa? Ini bagus sekali ya toh. Anda lihat sendiri tuh pertumbuhannya, ya secara tahunan, ya ini 2021 ini pertumbuhannya luar biasa, di 2022 berlanjut. Nah, gitu, oke. Menurut saya seperti itu untuk invest. Pegas sudah dibahas, minta tolong bahas technical lead Logindo ya, baru akan buy. Trading ya, saya nggak tahu ini mau trading apa invest, saya anggap trading aja deh. Nah, kalau untuk trading saham Logindo ini baru naik, sudah naik ini ya. Kapan pasnya? Ini tanggal 7 November. Oke, kita coba bicara risk reward dulu ya, karena kalau misalkan sudah naik tapi masih potensi naik signifikan, ya bisa boleh-boleh saja kita beli. Tapi kalau risknya sudah lebih besar daripada rewardnya, buat apa? Kan ada saham yang lain gitu toh. Nah, sekarang ini ekstensinya sudah terpenuhi di 1,6 bahkan lebih kemarin. Jadi jangan salah, kenapa kok lead tidak bisa kuat, tidak bisa tutup di atas 125, karena itu adalah 1,6-nya ya toh. Jadi ketika naik di situ dibuangin ya, banyak yang take profit gitu di situ. Nah, bagaimanakah untuk beli di saham lead selanjutnya? Kalau dikasih koreksi, kalau nggak dikasih ya wes, cari yang lain dulu yang risk rewardnya lebih menarik. Kalau dikasih koreksi di 110 bisa dipertimbangkan, apalagi kalau misalkan Anda dikasih lebih rendah lagi, katakanlah di 103, jadi 110 sampai dengan 103 itu bisa dipertimbangkan untuk buy on weakness. Oke, seperti itu. Tekanan jual hari ini ketika breakout, ini tekanan jualnya langsung muncul ya. Ini indikasi memang risknya sudah besar ya, ada orang take profit di sini. Anda jangan salah, ini sahamnya super agresif soalnya. Nanti kalau Anda dibawa turun, katakanlah beli di harga terakhir hari ini, dibawa turun toh, itu floatingnya bisa 8%, kalau misalkan turun ke 103 tadi 14%. Kalau saya nggak mau, kalau saya ya gitu. Jadi tunggu dulu koreksinya. Bahas Penin Life, apakah sudah di supportnya, rencana mau masuk untuk trading? Oke. Belum ya, ini di sini supportnya ya. Nah, oke, kita coba lihat 0,6-nya di berapa. Ya ini ya, di sini ya, di 300-an ya. Jadi sekarang ini support terdekatnya di 460. Anda bisa swingkan di harga saat ini ke sini itu sekitar 12%, tapi kalau saya akan menunggu di best price di 392. Ya ini target turun kita. Jadi kalau saya mending tunggu di sini dulu. Kalau nggak dikasih ya wes cari yang lain. Gitu toh, saham banyak. Bahas Tins, apakah mulai uptrend?
Oke. Kalau kita lihat dari tren jangka pendek masih konsolidasi ya. Supportnya di 13.10, resistnya di 15.65. Apakah sudah mulai uptrend? Berdasarkan dari EMA 60 memang sudah di atasnya, tapi di atas EMA 60 belum tentu uptrend loh ya. Nah, di sini kita lihat rentang geraknya masih di konsolidasinya ya 15.70. Kapankah timah ini konsolidasinya selesai apabila dia bisa tutup di atas 1.600? Ya, pertanyaannya bukan buy atau sell, tapi apakah sudah uptrend? Jawabannya itu ya. Tolong bahas saham Pico, apakah masih menarik untuk trading harian? Kalau trading harian, kalau dia lagi bergerak, misalkan lagi naik ya Anda bisa ikuti. Kalau harian itu memang harus melihat dari ini ya, pergerakan juga dalam harian gitu. Jadi kalau secara teknikal potensi naikannya saat ini untuk Pico kita lihat, Pico itu masih ada sekarang ini sedang menguji resist terakhir di 570 ya. Ini adalah resist terdekat. Resist terdekat ini jika di breakout, sayangnya belum bisa breakout. Kalau breakout ini kenaikannya harusnya cukup tinggi. Itu sekitar 29%. Kalau beli di situ dengan risk di 515 itu sekitar 510 ya. 515 itu sekitar 10%. Jadi risk rewardnya relatif menarik apabila dia sudah breakout. Nah, kalau beli di harga saat ini, kita coba lihat ya. Rewardnya belum di situ ya, rewardnya di sini dulu. 14% dengan risk di 412. Jadi 18 banding 14. Jadi belum terlalu menarik saat ini. Kalau harian lagi-lagi ini berbeda ya. Ini kita bicara swing ya. Kita bicara swing. Swing itu ya bisa aja sehari, bisa aja beberapa hari gitu ya. Oke, kalau Anda mau day trade ya Anda harus ikuti saat dia lagi panas, lagi bergerak agresif. Ya. Gitu. Nah, sulit untuk dibahas di F-Talk kalau saham day trade ya. Harum untuk invest bagaimana pandangannya? Titik entry di berapa? Harum untuk invest, sekali lagi invest kita harus cek dulu bagaimana fundamental Harum. Kondisi saat ini sedang koreksi ya. Kita gunakan monthly chart. Oke, ini ya. Oke. Kita coba cek fundamental. Kita bersihkan dulu deh, ya toh. Nah, ini sedang koreksi ya untuk jangka panjangnya. Nah, kalau kita lihat dari fundamental terakhir di 2021 ini pertumbuhannya signifikan sekali ya. Ya, karena memang emiten energi kan sedang mengalami sedang panennya ya ini ya sekarang ini ya sedang dalam performance tertingginya di 2 tahun terakhir ini 2020, 2021, 2022 ini ya. Nah, kita lihat dari kinerjanya ini sejak 2020 ya. 2020 ini pertumbuhan dari bottom line cukup signifikan dan operasionalnya belum ya. Nah, ini operasional baru bagus di tahun 2021. Nah, ini 2021 ini saya lihat pertumbuhannya ini masih berlanjut cukup signifikan ya, di mana di kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 ini konsisten bertumbuh dan sedangkan harga sahamnya sudah mengalami kenaikan sejak 2021 yang lalu ya. Jadi kenaikan ini sudah terjadi, artinya pertumbuhan sudah terrefleksi. Bahkan kita coba pertumbuhan dari 2020 ya kan, 2020 itu awal dari pertumbuhan ini sudah naik 300 ya, sudah naik 300-an persen, bahkan hampir 400. Sedangkan saat ini sedang koreksi. Nah, ini jadi fundamentalnya sementara ini masih oke karena 2022 masih berlanjut untuk performance-nya. Jadi paling tidak kalau kita mau nunggu harga bagusnya untuk Harum itu di 1.300 sampai dengan 1.200 ya, area ya. Kita nggak mau nyebut poin ya, di sini areanya ya. Itu. Jadi memungkinkan untuk ke sana. Baik itu monthly ataupun sekarang ini kan baru membentuk lower high di sini. Kalau dia breakdown 1560 ke bawah, yaitu targetnya tadi. Gitu. Sip. Lanjut.
Mayor untuk invest, apakah masih menarik entry di harga sekarang atau tunggu koreksi di harga berapa? Untuk Mayor sekarang ini kita lihat fundamental dulu ya, ini untuk invest ya. Untuk invest berarti yang lagi-lagi kita cek adalah fundamental terlebih dahulu. Nah, untuk Mayora sendiri kita lihat dari pertumbuhan di 2021 itu tumbuhnya cukup signifikan karena ya wajar 2020 kan mayoritas performance emiten itu turun. Di 2021 ini kita lihat bottom line-nya justru hancur ya, terturun 42%. Dari operasionalnya udah turun ya, udah jelek. Nah, di 2022 ini kita lihat di kuartal 1 ini masih lanjut turun ya dari laba operasionalnya ya. Nih. Kemudian di kuartal 2, kuartal 3 ini cukup bagus. Secara overall kita lihat dari pertumbuhan revenue mungkin masih tumbuh, namun untuk laba operasionalnya pertumbuhannya mungkin akan tipis dan juga untuk laba bersihnya ya. Jadi kalau kita lihat dari fundamental yang seperti ini, pertumbuhan yang masih belum secara signifikan pertumbuhnya, ya kita nggak bisa berharap saham ini juga naik signifikan toh. Nah, kalau sekarang ini posisi sahamnya sudah mengalami kenaikan kebetulan. Karena kuartal 2, kuartal 3 kan tadi kan performance-nya bagus. Ya. Nah, sekarang ini kita bicara dari tren koreksinya belum selesai. Sehingga belum tentu saham ini akan uptrend. Belum tentu ya dalam jangka panjang toh. Kita harus mencari jangka panjangnya karena kan investasi. Nah, maka dari itu kita harus tunggu dulu dia koreksi. Nah, berapakah koreksinya kalau kita mau buy on weakness? Gitu ya. Sekarang ini sementara ini kita lihat di 12.20 sampai dengan 2000 level psikologis 2000 ya. Ini mungkin Anda bisa coba tunggu di harga di 2000 bahkan memungkinkan sebenarnya di bawah 2000 ya kalau dia sudah rejection dari sini. Ini kalau turunnya sampai dengan 2030 aja dia masih bisa rebound dan menguji tren ini ya. Namun kalau tidak turun ke sini justru malah naik ke sini, itu justru malah akan lebih rendah dari ini. Itu ya. Jadi semoga ada koreksi dulu nih di 2230 sampai dengan 2000-an, 2020 ya. Kenapa begitu? Karena ini wave turun ini wave sehat ya. Ini nanti kan kalau misalkan wave-nya itu membentuk wave turun, ini akan berlanjut dalam jangka menengah. Kalau ini langsung naik ke sana, nah ini langsung akan membentuk wave turun dan menguji tren ini. Ya, tren naik ini tren turun ya. Itu perkiraan kita untuk Mayor. Tapi kalau kita lihat dari pertumbuhan kinerja Mayor ya, sebenarnya masih banyak opsi-opsi yang lain ya, opsi-opsi yang lain yang satu sektor lah. Kita nggak bicara sektor itu kan banyak ya, ada yang sejenis dan tidak sejenis. Nah di sini kalau kita bicara consumer, kita bisa melihat misalkan ya Cimory ini ya. Ini kita share kemarin di Instagram kami. Bapak Ibu yang punya Instagram mungkin sekarang bisa mulai aktif lihat di Instagram kami karena kita akan kita share di sana ide-ide, entah itu ide trading atau ide investasi. Misalkan nih seperti apa namanya yang terbaru ya, terbaru KIN, kita bahas KIN, bagaimana kinerja KIN. Tentu saja yang kita bahas di sini juga ada permintaan dari Bapak Ibu, jadi silahkan aktif di sana berkomentar apa yang kira-kira fundamentalnya menarik untuk dibahas ya. Nah ini terakhir kita share di Instagram kami itu Cimory ya. Cimory itu ya, misalkan Cimory ya, Anda bisa compare dengan Mayor ya. Memang berbeda, dia lebih fokus di susu ya. Jadi kalau kita lihat produk susu itu pertumbuhannya luar biasa signifikan, seperti meskipun Ultra Jaya kita katakan tidak lebih jauh ya dari Cimory, tapi dia pertumbuhannya masih lebih baik dan NPM-nya atau profitabilitasnya kalau Anda compare dengan Mayor ya. Saya pernah invest di Mayor di PIR ya, di PIR dan PIS kalau tidak salah. Namun kita sudah exit di 2400-an. Anda lihat profitabilitasnya di sini sangat tipis. Ya, sangat tipis. Tentu ini masih bagus, bisa dikatakan masih bagus. Namun lagi-lagi banyak pilihan yang lain. Anda lihat ya, Cimory misalkan. Di atas 10%. Ya, di atas 10% semua. Gitu.
Dan pertumbuhannya ya, Anda lihat sendiri pertumbuhannya seperti itu. Jadi kita, ya nggak harus mayor, tapi ya silahkan. Kalau ini lagi-lagi keputusan ada di Bapak Ibu semua. Jadi saya hanya memberikan cara sudut pandang kita, perspektif kita dalam melihat, ya, melihat. Jadi kita harus objektif melihat mana yang bagus dan jelek itu ada ukurannya, ya toh. Nggak ada kita feelingmologi di PTR, di peer semua ada ukurannya. Kenapa kita bisa bertumbuh sampai dengan hari ini? Ya itulah salah satunya. Kita melihat dengan angka dan kita bisa hitung kalkulasi. Nah, sedangkan mayor ini sekarang ini kalau dari sisi harga sahamnya sendiri sudah naik ya. Maka dari itu kalau misalkan dia turun ke 2030, kalau saya mungkin akan lebih ke trading bukan ke invest. Kenapa kok kita nggak invest? Karena Anda lihat dari sisi profitabilitasnya tipis. Sedangkan kita menginginkan bisnis yang profitabilitasnya tebal, signifikan. Tumbuhnya juga harus bagus. Gitu. Ini sedikit edukasi saja, semoga ya mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan suatu masukan lah ya. Oke, selanjutnya ITMG, apakah emiten ini masih menarik untuk invest? Di harga berapa potensi masuk terbaik mulai invest? Saya juga melihat dari Viewman terbentuk pola double bottom. Double bottom itu yang ini. Oh ya. Berarti ini adalah neckline di 31300 ya. So, ya Anda bisa tunggu di situ. Berarti kalau Anda anggap ini adalah neckline, ya toh? Biasanya neckline akan diuji kembali, tapi ini sudah diuji sebenarnya. Kalau turun ke situ lagi jelek. Nah, maka kita akan carikan opsi yang lain, ruang tunggu yang lain. Kira-kira di berapa gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari 0,3 berada tepat di situ ya, di 31 ya. Mungkin itu adalah level tunggu untuk jangka pendek atau jangka menengah ya. Kita nggak bicara jangka panjang, jangka menengah misalkan. Ya, kita bisa tunggu sedikit lagi di 36 ya. 36 dan 31 ya, ini bisa menjadi level entry. Oke, level entry terbaik ini ada pertanyaan terbaik ya. Level entry terbaik dari sisi teknikal, berarti kita harus menunggu di harga yang lebih rendah, yaitu di neckline ini di 31. Terbaik itu bukan berarti bisa tercapai ya, itu sulit tercapai, tapi ya bisa saja. Semoga ya gitu. Bisa, masih potensinya masih besar ya untuk ITMG sendiri dari sisi fundamentalnya. Ini belum lihat di sini kuartal 3 seperti apa. Yang jelas di sini pertumbuhannya masih berlanjut sampai dengan kuartal kedua. Dan ini pertumbuhannya signifikan loh ya. Oke. Ya wajar lah, seperti emiten yang berkorelasi dengan batu bara dan sebagainya itu memang lagi tinggi-tingginya ya kinerjanya gitu. Jadi ya untuk fundamental dengan target price kita di 50-an masih memungkinkan untuk ke sana. Oke. Salam Pak Yev, dengan kenaikan signifikan Toba hari ini ya tanggal 14, apakah akan mengulang pola sebelumnya? Pola yang mana ya? Nah, ini pertanyaan. Pola yang mana? Ini bisa dijelaskan. Toba, pola yang mana? Pola yang ini atau yang mana? Nah, saya nggak tahu ya. Jadi saya akan bahas sesuai dengan hari ini. Kenaikannya signifikan sekali. Kalau kita mengacu pada pengulangan pola, kenaikan seperti hari ini itu bisa jadi merupakan pengulangan pullback di Juli yang lalu menguji EMA 60 ya, dan EMA 60 ini hari ini pun juga masih mempertahankan Toba untuk tidak naik lebih tinggi. So ya sekarang ini dia sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau kita belum beli ya kita harus tunggu dulu ada perubahan di sini. Jangan sampai terjadi pengulangan seperti ini. Ya seperti itu ya. Kalau pertanyaan ini bisa mengulang apa enggak, kalau dari sisi volume transaksinya hari ini cukup besar, serius ya. Dan bisa jadi Toba bisa breakout di atas EMA 60 ya dalam beberapa waktu ke depan dengan target paling tidak di 800 lah gitu. Oke. Seperti itu. Mohon bahas Bird untuk swing trade. Sudah entry di 1420. Mau tanya target di angka berapa? Apakah bisa menyentuh 1800? Dilihat secara teknikal prediksi kuartal 4 menurut saya
menurut saya saham ini menarik model bisnisnya untuk long term, potensi bisa balik ke harga sebelum pandemi. Oh, saya agak bingung nih, pertanyaannya swing trade tapi untuk long term. Ya akan saya jawab swing trade-nya aja ya. Oke. Bird kalau dari 1800 tadi modalnya berapa? Modal 1400, hari ini di 16 berarti sudah profit ya. Bisa nyentuh 1800. Nah, ini pertanyaan itu yang mungkin diekspektasikan untuk menjadi target mungkin ya. Kita coba lihat dari kondisi teknikal saat ini, trennya saat ini adalah tren konsolidasi dengan kecenderungan naik ya. Ini adalah konsolidasi dengan kecenderungan naik. Dan ini merupakan koreksi dari tren turun. Ya, tren turun jangka panjang. Oke. Jadi swingnya akan ke berapa? Ya kemungkinan akan mendekat-dekati 1000. Ya kita lihat 1900 ya ini ya. Kita akan coba lihat wave terakhir, wave naik terakhir itu bisa ke 1,6 atau tidak, di 1,4. Berarti ini akan coba ke 1,4 juga. 1,4-nya di berapa? Itu di atas 2000 ya, sementara ini bisa di atas 2000 atau ya kita bicara 1900 dulu sampai dengan 2350 itu target price-nya. Kemudian harus juga ada proteksinya ya. Proteksinya mungkin kalau saat ini sudah profit, kita coba bisa lihat daily-nya. Kalau misalkan terjadi penurunan di 1600 ke bawah, itu bisa proteksi dulu. Kenapa begitu? Karena ya ini terkonfirmasi sebagai lower high. Gitu. Oke. Arko bisa susul KIN, Pak. Saya masih hold modal di bawah ikut PTR 610. Arko dulu ya. KIN hari ini naik. Arko naik nggak? Arko belum naik ya, tapi Arko ini dari posisi teknikal saat ini mirip-mirip dengan KIN. Karena KIN sendiri seperti yang sudah saya share di rekomendasi gratis kami di tanggal 9 November yang lalu. Ini ya koreksi dari tren turun. Ini kan tren turun ini adalah koreksi dari tren naiknya ya. Atau ini true back. Ya, true back ini berakhir setelah trennya ini, tren turunnya ini dipatahkan. Hari ini mengalami kenaikan ke 800 ya, ke 830 ya hari ini. Nah, sedangkan Arko sendiri juga sama, ini tren koreksinya sudah patah, ya kan? Berarti ini dengan MACD yang seperti ini, ya kemungkinan ada potensi ke paling tidak ya ke 0,3. Ini 0,3 sedang diuji di 665. Kalau itu bisa dilewati, Arko berpotensi terdekat ke 730. Ini yang dianggap menyusul, ini harga yang sama atau bagaimana? Kalau potensi naik kemungkinan akan mengikuti potensi naiknya karena kondisi teknikalnya memang sama. Tapi kalau harga dari sisi harga, maksudnya nominal harganya saya nggak tahu. Ya mungkin bisa saja ini 730 dulu ya. Nah, kalau kita bisa ini Arko bisa lebih, ya kita bisa bicara 830-an. Target KIN sendiri memang kita pasang target terdekat di 800 sampai dengan 920 ya. Kalau di sini di sini itu view jangan menengah panjang ya. Ini kuartal 4, kuartal 1 2023 ya. Jadi berbeda memang kalau kita sudut pandang kita trader ya, targetnya dengan investor akan berbeda. Gitu. Kalau kita swing trade di Arko ini, apakah akan menyusul KIN? Kemungkinan menyusul naiknya, tapi untuk angkanya kemungkinan ya bisa saja, tapi kita lihat di 737 dulu ya. Baik, sudah terjawab semua ide-ide dari Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah memberikan ide yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Silahkan isi lagi saham apa yang menarik di F-Talk selanjutnya ya. Isikan sahamnya apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih, untuk trading kah, untuk swing, atau hanya sekedar bertanya fundamental atau teknikalnya, bebas. Yang jelas ada keterangannya untuk bertanya untuk apa, supaya nanti jawaban atau pembahasannya sesuai gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton F Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Semoga F Talk dapat memberikan manfaat. Jangan lupa untuk analisa lagi, buat trading plan, buat investing plan. Selamat malam dan selamat beristirahat.